paling benar adalah ketika ada konflik rumah tangga adalah cerita ke ustadz gitu ya. Orang yang ngerti Tapi lah. kalau kita cerita misalkan saya punya konflik rumah tangga, saya cerita ke editor saya nih, ya kan. Itu membongkar aib dosa atau enggak, Tat? Nah, tergantung editornya punya kemampuan menyelesaikan atau tidak. Ya kan bisa aja buat sharing aja. Nah, kalau buat sharing aja menurut saya jangan, apalagi masalah-masalah rumah tangga. Karena itulah dikatakan bahwa perempuan itu adalah pakaiannya laki-laki dan laki-laki adalah pakaiannya perempuan. Alias yang nyentuh kulit kita itu adalah pakaian. Berarti yang tahu dalaman kita itu cuma istri. Karena mostly Mas, kalau kita cerita sama orang ada guyonannya. Orang bilang kalau Anda cerita sama orang, hanya 20% orang yang sebenarnya peduli dengan masalah Anda. 80%-nya senang dengan masalah Anda. Karena ternyata ada yang separah juga, maksudnya punya lu nggak bahagia ya ternyata. Nah gitu. betul. Jadi daripada di-sharingkan, mendingan sharingnya sama orang yang ngerti sekalian. Nah berarti aib kita terjaga dan kita memang solusi. Makanya Imam Nawawi ketika beliau bahas tentang gibah itu ada yang diperbolehkan. Yaitu gibah kepada orang yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Psikiater, psikolog termasuk. Psikolog atau dokter, tergantung masalahnya apa. Kalau masalahnya adalah masalah, contoh misalnya, ya mostly hampir semua masalah agama sih. Karena urusan emosional, psikis itu juga masalah agama sebenarnya. Tapi tadi kalau misalnya dia adalah problemnya cuma problem komunikasi emosional yang tidak melibatkan ada dalil, ya dia pergilah ke psikolog. Atau dia pergilah ke tempat misalnya ya konsultan dan segala macam. Tapi kalau misalnya itu masalah fisik, karena ada juga pernikahan tuh masalah fisik, dia pergi dokter fisik gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu. Oh iya memang itu juga sempat ini sih Mas. Boleh nggak ya cerita ke temen nih ada masalah, siapa tahu dia, karena mungkin pertimbangannya adalah nih temen pernah melewati kesalahan yang sama. Kalau itu bisa. Karena dia udah ahli tadi. Nah betul, karena dia punya pandangan. Saya dulu juga begini, menurut saya coba kamu kesini deh, atau coba kamu begini deh. Nah itu bisa, nggak ada, karena dia kan punya kemampuan untuk menyelesaikan kan. Jangan random aja, jangan random, apalagi kemana-mana. Dan semua orang tahu Mas Kemal punya masalah, Mas Kemal punya, itu orang akan ngomong kemana-mana. Untuk kamu aja ya, untuk kamu aja. Ujungnya semua tahu. Apalagi sekarang Mas, lebih parah lagi, ribut di story. Iya, ada yang lebih parah lagi, ribut podcast. Kayak itu gimana tadi kan? Itu yang kita sedih banget. Karena gini Mas, terus terang ketika aku di zaman-zaman sosial media kan positif negatif Mas ya. Iya. Salah satu yang paling negatif menurutku adalah ketika orang nggak punya lagi waktu untuk istrinya dan istrinya nggak punya waktu untuk suaminya. Artinya mereka tuh senantiasa bawa followersnya. Bayangin gini Mas, ada orang bawa bunga untuk istrinya, sayang, ini bunga untuk kamu sayang. Sebenarnya ini dia lakukan untuk istrinya, untuk followersnya atau bos. Dan kalau aku jadi istrinya, aku bilang, bisa nggak sih itu dimatiin supaya aku tuh tahu bahwa yang kamu lakukan tuh memang untuk aku, bukan untuk yang lain. Ketika kita lagi main sama anak kita kemudian dijadiin konten dan seterusnya, ya kan ya. Nah artinya kita lagi ngelayanin ini atau ngelayanin followers nih konten kita, karena kan kita pasti akan ngomong sesuatu yang pengen didengar oleh followers kita dong, atau melakukan sesuatu yang seolah buat mereka untuk betah ngeliatin live kita dong. Lah gimana dengan anak-anak ini? Padahal mereka juga perlu kita. Makanya waktu kebersamaan tuh harus ada. Nggak semua hal harus diumbar kepada orang lain. Ada beberapa hal yang suami itu harus tahu bahwa memang istriku melakukannya cuma untuk aku. Dan istri itu merasa memang dia tuh ya begitu. Ada orang nggak ada orang tuh ya begitu. Jangan sampai istri merasa, loh kok lu ketika live doang baik sama aku. Ketika nggak live lu baru sifat asli lu kelihatan. Nah kadang-kadang nggak semua harus diumbar sih. Kalau spill perselingkuhan di sosial media itu juga problem menurutku problem yang sekarang baru ya. Karena maksudnya viral kan. Coba Mas, menurut Mas ya, sebelum ada sosial media kan orang kan nggak pernah spill ya, memang karena nggak ada sosial media. Tapi kan mereka nggak pernah ngumbar ke tetangga. Kenapa? Karena mereka tahu itu adalah sebuah aib. Tapi sekarang setidaknya kita sekali lagi kita nggak ngejudge. Setidaknya ada benefit yang bisa diambil di situ. Apa? Exposure. Ya kan ya. Artinya semua orang kan, jangankan orang selingkuh Mas, orang mandi lumpur aja mau untuk dapat exposure Mas. Apalagi kalau dia memang merasa, oh ini ternyata diperhatikan dong misalnya. Nah kalau ada perselingkuhan di spill dengan alasan apapun, orang bilang bahwasanya supaya orang lain bisa mengambil pelajaran dan seterusnya. Tapi yang saya lihat itu jadi justru wajarisasi maksiat. Orang-orang jadi ngeliat maksiat itu wajar, dan Anda mengambil orang-orang yang harusnya belajar dan bermasalah menjadi guru dan menjadi teladan. Nah ini kan menurut saya kan problem besar ya. Ini kok gini sih gitu kan ya. Bukannya harusnya orang yang nggak bisa tuh belajar dulu gitu maksudnya, belajar dulu, jangan dijadikan sebagai teladan atau guru gitu maksudnya. Seolah-olah ya gini loh caranya, seolah-olah kayak ya balik lagi ya. Menurut saya kalau saya ketika saya contoh misalnya ya, saya punya anak misalnya, anak saya nggak sholat.
harusnya saya sedih dong. Gitu kan ya. Ini exposure nggak? Exposure banget. Anak Felix Show tidak sholat, coba exposure nggak? Exposure banget dong. Ya. Tapi kan saya kan sedih, harusnya kan saya tutupin. Kenapa? Karena saya masih berharap jangan sampai ini keluar. Lah kalau ini keluar Mas, pertama nggak ada kebaikan bagi anak saya, dia akan bilang tuh bapak saya nggak sholat malah udah diumbar kemana-mana. Tadi niatnya baik loh. Iya padahal niatnya sebenarnya ngasih tahu ini harusnya gimana ya. Betul. Untuk pelajaran orang ya, tapi ternyata nggak gitu ya. Betul. Ternyata orang-orang nangkapnya malah yang salah, terus yang bermasalah nggak akan pernah jadi baik. Itu problematika. Yang kita kejar apa sih? Ketika kita marah sama seseorang atau ketika kita nggak suka sama seseorang, yang kita pengen dia sakit, dia merasa kemudian nyesel, atau dia bisa jadi baik. Kebanyakan kan enggak kan? Nyeselnya ya. Iya betul. Nyeselnya atau dia minimal merasa apa ya? Kayak apa ya? Dia merasa kayak apa ya? Dia pembalasan tuh harus lebih sakit gitu loh. Dia merasa sakit. Jadi kita tuh melakukan sesuatu untuk kepuasan kita, bukan untuk dia berubah. Wah, itu salah udah tuh Tata. Bukan salah lagi. Lah tujuannya apa? Lah istri saya lagi belajar naik mobil Mas. Iya. Dia parkir. Saya udah bilang, Dek kalau parkir mundur. Jangan parkir maju. Kenapa? Roda itu yang gerak di depan, bukan roda belakang. Itu kan ya. Maka kecuali kalau ada mobil baru nih yang bisa gerak semuanya. Nggak ada parkirnya, jangan maju, mundur. Dia bilang nggak maju tuh lebih mudah. Saya bilang nggak mundur. Saya lagi ngajarin kamu nih. Saya udah frequent flyer nih nyetir, gitu kan ya. Kamu kan baru nyetir baru beberapa pekan. Parkirnya mundur aja. Dia tetap nekat parkir maju. Yang kejadian apa Mas? Yang kejadian ketika masuk ke dalam garasi itu spion kena. Dia kemudian panik digas. Wah udah dari depan sampai belakang tuh beret. Terus kita keluar kan spion udah gini-gini tuh. Iya. Loh, saya punya pilihan nih, saya marah. Kamu itu kupingmu kemana? Kan emosi Mas. Kita udah ngomong gak didengar. Kupingmu kemana segala macam. Udah dibilangin juga. Kalau saya sempat ngucap gitu Mas, apa yang terjadi? Pertama yang sudah pasti dia akan merasa down. Yaudah saya nggak usah nyetir lagi. Saya nggak mau nyetir lagi. Kenapa? Yang kedua dia ngeliat suaminya marah-marah. Puas nggak saya? Puas dong Mas. Tapi dia berubah nggak? Iya, berarti yang paling benar adalah jika ada masalah lagi perselingkuhan atau apa udah kelarin di dalam aja atau ke konsultan tadi. Betul. Ustadz dari ustadz, konsultan psikolog, psikiater yang ahlinya ya. Betul. Lebih baik seperti itu daripada spill. Betul. Karena nanti jatuhnya jadi dendam aja. Betul. Dan yang kita pengen apa sebenarnya? Nah, jadi makanya kita nggak pernah ngejudge orangnya. Tapi yang saya bilang tadi, di dunia zaman sekarang itu karena terlalu banyak opsi-opsi yang kita bisa dapat sebagai benefit. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa ngelurusin niat kita. Sebenarnya ini benar-benar niat untuk ngasih tahu orang supaya nggak punya masalah yang sama, supaya suaminya nggak selingkuh, supaya misalnya ada orang-orang bisa mengambil pelajaran, atau ini untuk exposure. Ini loh Mas, ada orang selfie terus di depan Ka'bah. Bukan nggak boleh Mas, saya juga foto di depan Ka'bah nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya yang saya bilang nggak semua harus difoto dan nggak semua harus diekspos. Dan ketika ada orang, lu kok pergi umroh malah di situ foto-foto selfie dan nggak ibadah, malah di depan Ka'bah itu loh ada orang banyak doa dan segala. Lo kamu malah live, dia bilang ini supaya untuk membuat orang semangat dan menginspirasi orang pergi ke Masjidil Haram, pergi untuk umroh. Kita dalam hati mikir gini, orang nggak perlu diinspirasi, semua orang muslim tuh pengen kesana dan nggak bakal habis sampai akhir zaman, gitu maksudnya. Nah tapi kan balik lagi, kita nggak ngejudge, cuma ini ada banyak sekali hal yang bisa berkelindan. Gitu loh maksudnya. Tugas kita sebagai seorang pengingat tuh adalah ngasih tahu, kalau kamu lagi misalnya sama istrimu terus kamu videoin lalu kamu kontenin semua kebaikan kamu sama istrimu, itu benar, kamu bisa beralasan itu adalah pengen nunjukin romantis. Tapi ingat ada backside-nya juga, bahwasanya istrimu nanti merasa bahwasanya ini cuma untuk follow down, bukan untuk aku. Karena ketika kamu nggak lagi live, kamu nggak gitu sama aku. Nah pas kayak tadi juga sama kan ya, ada plus ada minusnya. Nah cuma tugas kita adalah mengingatkan jangan sampai karena exposure. Karena yang kita lihat sekarang, zaman sekarang orang tuh ketika dia misalnya contoh ya, dia sekarang dia menemukan istrinya selingkuh atau suaminya selingkuh misalnya ya. Ini kan aib yang sudah pasti. Dia kan pasti malu kan. Tapi kan ada benefit yang lain. Coba bayangin Mas, coba bayangin gini. Ada orang yang bikin story kayak gini, hidupku ku nanti-nanti misalnya, demi hari ini, hari yang kubayangkan, demikian indahnya, akhirnya setelah menunggu sekian lama aku bersamamu, tapi tak pernah kubayangkan yang engkau lakukan adalah engkau melakukan hal-hal yang sangat tidak terpuji dan zina dengan orang yang paling aku sayangi. Dia nikah sama seorang laki-lakinya selingkuh sama ibunya, sempat-sempatnya bikin story. Kalau saya mikir saya dalam kondisi kayak gitu ya, sakit mental mungkin saya udah Mas.
Iya. Nggak sempet untuk story apa segala macam, udah mental udah kena Dan dia. nggak stop sampai di sana, diundang. Wah, pergi ke media dan segala macam. Ini yang saya bilang kan, balik lagi kan ya. Akhirnya kenapa kita menjadikan orang-orang bermasalah sebagai guru? Kenapa kita menjadikan orang-orang yang harusnya dia belajar menjadi orang-orang yang problem? Tapi kan bukan salah dia dan segala macam. Itu yang kemudian kita sampaikan. Jangan sampai ini menjadi wajarisasi. Besok-besok kalau ada orang melihat, ada orang punya masalah dalam kehidupan dia akan segera menjadikan ini konten dulu. Aduh, iya. Jangan-jangan hidup kita ini sekarang cuma nyari konten aja. Kita lagi main-main sama anak kita, kapan nih dijatuh nih, supaya bisa jadi konten. Akhirnya konten semua ya. Nah itu maksud saya tuh. Akhirnya kita nggak punya, tadi kalau itu concernnya adalah pasangan, kita nggak punya rasa trust kepada pasangan kita. Gitu. Makanya itulah pentingnya ada saya ngobrolnya ini ada saya nyebutnya obrolan ranjang yang harus kita simpan aja. Kadang-kadang kita harus ngobrol berdua sama istri. Kapan kita terakhir punya waktu sama dia sendiri dan nggak mikirin yang lain, nggak ngelihat HP, nggak mikirin yang lain, ya cuma kita aja. Dan sayangnya ini kayaknya kita generasi terakhir yang punya bapak ibu kayak gitu. Iya. Kan generasi kita kan sudah nggak gitu lagi. Saya aja ngerasa nggak gitu. Iya, udah beda ya. Udah beda. Bapak ibu kita nggak pernah mikirin followers. Sekarang kita mikirin likes, followers, engagement. Dan bapak ibu kita nggak punya track record di sosial media. Iya. Kita bisa bayangin tuh anak-anak kita nanti atau cucunya Kemal Pahlevi misalnya. Kakek gue ternyata misalnya kayak gitu. Kan kita punya track record, Mas. Kita punya rekaman jejak di dunia maya karena kita ya generasi digital imigran gitu. Iya.